Sekarang-sekarang, entah itu orang yang doyan nonton anime, lihat manga, sampai baca LN pasti lebih condong ngikutin cerita yang tokoh utamanya, atau biasa disebut MC, punya kekuatan yang dari awal cerita udah luar biasa kuat. Emang, gua ngerti, rata-rata orang yang doyan ngikutin cerita yang konsepnya kayak gitu, pasti punya perasaan yang udah capek ngelihat MC anime manga yang sifatnya naif, ataupun kekuatannya lembek banget. Sebagai MC, mereka seakan kehilangan peran MC itu sendiri, dimana mereka dituntut buat jadi badass dan kagak bakal kalah sama siapapun. Tapi kalau seandainya kita pelajarin gimana konsep pengembangan cerita sampai pengembangan karakter, hal itu tuh emang wajar ada di dalam sebuah cerita. Suatu MC pasti awalnya tuh lemah dulu. Terus seiring berjalannya cerita, si MC tersebut ketemu berbagai macam lawan yang kekuatannya di atas dirinya. Yang maksa si MC nambah kekuatannya sampai ngelebihin lawan-lawannya itu. Konsep dasar ini bisa lo temuin di berbagai cerita yang sekarang udah norehin nama besar mereka di industri peranimangan. Ada si Naruto, tumbuh dari seorang anak buangan yang kemudian jadi dewa penyelamat dunia shinobi. Terus ada si Luffy, lahir di sebuah pulau terpencil tanpa tahu apa-apa tentang betapa luasnya lautan di luar sana. Tapi Doi tetap bertekad ngejelajah seluruh lautan itu buat nemuin One Piece. Sampai akhirnya jadi Raja Bajak Laut. Konsep dasar dari dua cerita yang gue sebutin barusan emang menarik. Yang lihat juga pasti bisa ngerasain gimana perjuangan para MC itu dari nol. Ketegangan di setiap pertarungannya juga pasti kerasa. Dan kagak bisa ditebak karena ada kalanya si MC kalah sama lawan-lawannya itu. Sedangkan kalau kita lihat sebuah cerita yang konsep kekuatan MC-nya udah kayak dewa dari awal, kagak bakal ngasih pengalaman kayak gitu. Nah, yang jadi pertanyaannya, apa benar karakter overpowered bisa ngerusak cerita mereka sendiri? Atau malah nambah bagus cerita itu? Jawabannya tergantung kayak harapan lu ke Doi. Gua di sini bakal ngambil contoh anime manga apa aja yang menurut gua berhasil ngeeksekusi konsep MC overpowered secara baik dan bener. Kita mulai aja dari yang semua orang juga pasti udah pada tahu, yaitu One Punch Man. Seandainya kita ngomongin soal anime manga yang punya karakter OP, pasti yang pertama kali muncul di otak lu adalah si botak yang keseringan latihan fisik sampai akhirnya jadi terlalu kuat dan kagak ada satupun makhluk yang bisa ngimbangin kekuatan Doi. Jadi seorang sosok yang OP justru kagak bikin si Saitama seneng. Malahan nih orang jadi punya konflik batiniah di mana Doi punya keinginan buat nemuin musuh yang bisa imbang atau bahkan ngelebihin kekuatan miliknya sekarang. Setelah jadi OP, Doi malah ngejalanin keseharian yang boring. Tiap ketemu musuh pasti kalah sekali pukul. Sayangnya kagak ada satupun orang kecuali muridnya yang bernama Genos yang tahu kekuatan OP si Saitama. Hal ini sering banget bikin si Saitama jadi batu loncatan buat orang lain yang ngaku-ngaku atau malah jadi yang dianggap ngalahin musuh yang sebenarnya dikalahin si Saitama. Tapi si Saitama kagak pernah ambil pusing sama hal tersebut. Pernah suatu saat Doi hampir jadi public enemy karena udah nyelamatin kotanya dari meteor yang jatuh sampai invasi dari monster laut. Tapi ya emang dasar sifat kepahlawanannya yang tinggi, Doi terimain aja. Terus pro hero yang lain malah sosokan nganggep diri mereka paling OP. Padahal di atas langit masih ada langit. Lu ngerti gak poin yang pengen gue sampein dari penjelasan karakter bernama Saitama tersebut? Sebuah karakter overpowered jadi bagus bukan karena kekuatan overpowered itu sendiri, melainkan keterbatasan yang dimiliki si MC itu. Mulai dari mental, tujuan yang sulit tercapai, sampai tanggung jawab yang Doi pikul atas kekuatan OP itu. Selain hal tersebut, karakter pembantu di sekitar si MC juga kadang jadi sorotan utama cerita. Kagak melulu ngasih lihat kehebatan si MC. Konflik utama di ruang lingkup karakter pembantu itu juga sering terjadi. Si Genos yang pengen banget sekuat si Saitama, pro hero lain yang kadang kesusahan ngadepin lawan yang kuat, sampai akhirnya si Saitama datang dan ngalahin lawannya itu sekali pukul. Tapi sayangnya pro hero lain malah kagak percaya ngelihat kekuatan si Saitama itu. Jadi karakter pembantu di sini kagak cuma buat hiasan doang, tapi mereka ada buat ngebantu si MC berkembang, berargumen sama si MC, sampai ngasih lihat batasan kekuatan yang kagak bisa dilampauin manusia biasa. Sekuat apapun mereka berlatih. Sedangkan si MC-nya sendiri sebenarnya kagak sempurna. Doi masih kesusahan nepok nyamuk yang ada di rumahnya dan punya konflik batin yang gue sebutin sebelumnya. Terus ada No Game No Life. Meskipun banyak juga yang benci, tapi menurut gua eksekusi MC OP-nya bagus banget. Si Sora sama Shiro emang jadi sosok yang sempurna. Tapi ketika mereka dipisahin, mereka kagak bisa apa-apa. Terus karakter di sekitarnya juga lumayan bisa berkembang. Kecuali si Step doang yang cuma jadi pub service buat penonton. 死にましたわ。おう、おかえり。あなた、私をおとりに使った挙句、平然と見殺しにしましたわね。鬼畜、人手なし、いえ、ヒュマニティなしですわ。ステフ、チンチン。
Contoh lain adalah anime favorit gue sedari kecil, yaitu Yu-Gi-Oh! Sepanjang cerita, buat yang udah nonton pasti lu tahu gimana si Yugi atau dalam kasus ini si Atem seakan punya kekuatan buat ngambil kartu yang nantinya bakal bikin si Atem menang. Terus dan terus gitu sampai tamat. Tapi nyatanya hal itu kagak bikin bosen. Selain karena dunia permainan kartu duel monsternya yang luas banget, karakter di sekitar si Atem juga ngebantu nopang keopean si Atem. Ada si Kaiba yang jadi rival abadi si Atem, ada si Jonochi yang rival si Atem juga. Terus ada tubuh si Atem yang satu lagi, yaitu si Yugi yang jadi kunci utama kebebasan roh si Atem, sekaligus yang jadi kelemahan dirinya. Nah, sedangkan di sisi lain, banyak banget anime manga yang ngadaptasi konsep MCOP tapi kagak bisa ngecapai hal itu dan malah ngerusak series itu sendiri. Karena alur cerita yang gampang ketebak lah. Soalnya udah pasti si MC menang terus, sampai bikin ceritanya jadi stagnan. Kagak ada ketegangan sama sekali. Well, sebagai MCOP hal itu tuh emang wajar. One Punch Man juga alur ceritanya kayak gitu. Tapi yang jadi catatan, autor OPM bisa ngendaliin kestagnanan itu jadi sesuatu yang menarik. Biarpun tahapannya cuma ketemu musuh terus menang. Jadi gue bakal ambil poin lain tentang apa hal yang bikin series anime overpowered jadi rusak, yaitu keadaan sama topangan lingkungan si MC yang kagak dibikin atau bahkan kagak bisa ngimbangin keopean si MC itu. Sebagai contoh, baru-baru ini rilis di winter 2020 ada sebuah anime yang diadaptasi dari light novel berjudul panjang banget yang gue singkat aja jadi Bofuri. Jangan salah, justru gue lumayan suka sama nih anime. Tapi setelah nonton 6, 7, 8 episode sampai seterusnya, kesannya jadi monoton banget. Si Maple, MCOP di anime ini, tiap login masuk game pasti nemu terus punya kekuatan OP yang baru, yang bisa dibilang kagak adil buat pemain lain. Tapi respon lingkungan di sekitarnya malah gimana? Mereka malah kagum sama si Maple. Teman-teman si guildnya juga cuma bisa melongo, terus ngemaklumin. Sama sekali kagak ada argumen. Game masternya sendiri malah belaga tutup mata. Dilihat dari sisi joke emang lucu. Sedangkan dari segi pengembangan cerita, sama sekali gak ada kemajuan. Tiap episode, alur ceritanya pasti udah ketebak kayak gimana, karena udah pasti login, dapat kekuatan baru, makin OP, orang-orang kagum, diulang-ulang terus tiap episodenya. Udah gitu, dialog antar karakternya juga biasa aja. Sama sekali gak ada orang yang bener-bener mikir gimana cara ngemanfaatin kekuatan OP-nya si Maple secara baik dan bener. Semua karakter pembantu di sini cuma berperan sebagai komentator dan kagak punya kontribusi buat ngembangin atau bahkan ngimbangin karakter bernama Maple itu. Tapi anehnya ya, gue suka sama nih anime. Mungkin karena sifat si Maple-nya juga yang lovable. 操作が難しいよ。そのメープルだよね。ちょっと待ってね。 Contoh lain udah pasti Sao. Si pembuat cerita nafsu banget pengen terus-terusan ngasih lihat keopean dan kebedasan si Kiritod. Tapi akhirnya malah kagak ada pengembangan di karakter Kiritod itu sendiri. Sekalinya ada dipaksain banget. Tapi jangan salah, yang bikin Sao rusak bukan keopean si Kiritod. Toh meskipun OP, Doi masih punya kelemahan di sana-sini. Bahkan Doi juga pernah gagal. Melainkan lagi karakter pembantu plus lingkungan di sekitarnya. Devolution karakter si Asuna lah. Udah gitu banyak karakter baru muncul, tapi cuma dibikin buat ngemut batangnya si Kirito doang. Selanjutnya mungkin gue bakal ngambil contoh dari cerita anime manga underrated yang mungkin cuma sebagian dari lu yang tahu, berjudul Beelzebub. Tujuan si MC gak jelas, karakter di sekitar si MC sama sekali kagak berguna, selain cuma jadi samsak si MC. Para karakter pembantu itu, meskipun udah bertarung bareng si MC ngelawan musuh yang sama, pada akhirnya semua musuh itu malah dihabisin sendiri sama si Oga, MC di cerita ini. Sedangkan karakter pembantu di sana kagak dapat peran apalagi sorotan. Seakan ceritanya maksa penonton buat nyembah si Oga, dan kagak lirik karakter lain selain Doi. Dan lagi, entah kenapa gue nonton animenya sampai selesai anjir, biarpun sampai 50 episode. So, balik lagi ke pertanyaan awal. Apa yang sebenarnya bikin karakter overpowered jadi bagus? Dan menurut gua, ada 2 poin.
Poin pertama, sosok OP tersebut punya semacam kelemahan. Emang jatuhnya jadi aneh kalau makhluk dengan kekuatan setara dewa punya kelemahan. Tapi coba pikir, cuma karena karakter itu OP secara fisik, belum tentu mereka kagak cacat secara mental ataupun emosi. Si Ainz dari Overlord punya kepribadian lain yang ngepertanyain segala keputusan yang Doi ambil. Si Accelerator dari Toaru series karena terlalu OP, hati Doi ngerasa kosong dan kagak punya rasa simpati sama sekali. Dan ada lagi si Rimuru dari Tensura. Doi harus nerima tanggung jawab yang gede buat ngelindungin rakyatnya, yang sekaligus jadi kelemahan dirinya kalau seandainya ada musuh nyerang. Dan poin yang kedua udah berkali-kali gue bilang sebelumnya, yaitu tentang dukungan dari lingkungan sampai karakter pembantu di ruang lingkup si MC overpowered. Dan si MC biarpun dapat peran bareng mereka, si MC OP ini kagak ngebunuh atau ngemakan peran lingkungan sama karakter pembantu tersebut. Lu tahu Dragon Ball gak? Segimanapun kuatnya musuh yang datang, tetap aja si Goku yang punya kontribusi paling gede buat ngalahin musuh itu. Ya, coba aja lu tonton pas turnamen kekuatan sealam semesta. Yang berhasil ngimbangin si Jiren siapa coba? Kasus ini juga ada di cerita Classroom of the Elite. Seluruh murid yang lain cuma ngikutin apa kata si MC doang. Yang jatuhnya malah kayak domba yang lagi digiring anjing. Iya, gua tahu ambisi si MC tuh emang ngendaliin seluruh orang di sekolah itu. Tapi ya, seenggaknya tambahlah ketegangannya. Kagak cuma pamer pub service ceweknya doang. Kalau mau, mending nonton Tulo bro kalau gitu mah. Seandainya 2 poin itu gagal dieksekusi, ada konsekuensi buat cerita itu sendiri, yaitu karakter lain jadi kesingkir dan kagak dapet peran sama sekali. Alur ceritanya jadi kagak konsisten, sampai konflik atau battle di ceritanya jadi kagak seru sama sekali. Konsep kekuatan overpowered ini kalau kita ambil dari sisi villain atau tokoh antagonis pasti fine-fine aja. Soalnya rata-rata kekuatan villain pasti di atas si MC, meskipun pada akhirnya mereka kalah juga. Contohnya ada si Gilgamesh dari Fate series, sampai si Dio dari JoJo, ataupun si Madara dari Naruto. Kalau di One Piece banyak banget jir karakter villain OP-nya. Nah, intinya MC OP bisa ngerusak cerita dan bisa juga ngeperbagus cerita tersebut. Tergantung dari gimana cara si autor nyampein keopean karakternya itu ke penonton. Terus buat penonton yang kagak terlalu mikir dalam-dalam pas ngikutin sebuah cerita, pasti iya-iya aja. Tapi lain ceritanya sama tukang ngebacot kayak gua yang so elitis banget. Oke, segitu aja pembahasan gua kali ini. Kalau seandainya lu mau gua bikin video pembahasan macam gini lagi, lu bisa langsung aja like terus share videonya ke teman-teman lu yang lain. Terus kalau gitu kan gua juga jadi makin semangat bikin videonya. Tapi kalau seandainya responin video dikit, mungkin jarak video pembahasan selanjutnya keluar bisa agak jauh. Semoga lu enjoy dan bisa nambah pengetahuan lu seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau ada salah kata. Bye!